Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi anwari awliyaihi min athari nuri habibihil mustafa. Wa qad ja'ala Allah 'inda dhikri حادثة الإسراء والمعراج نزول الرحمة والعافية والشفاء فعظمت درجة أهل الاتباع بهم والاقتفاء وكانت لهم محبة الله وحسبهم ذلك وكفى يا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم الصدق من أهل الهمام والوفاء هم الرجال الأكابر هم الشرفاء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عادى لي وليا في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال في حديث آخر اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amin Allah beliau amin taatan kepada Allah mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan Allah Subhanahu wa taala segala bala musibah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah. Yang sama-sama juga kita hormati para tokoh masyarakat, para adik-adik maulid, masya Allah. Orang Nabi 8 bulan sudah kita lah. Alhamdulillah. Masya Allah malam ini mantap sekali temannya. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit. Nah. Para hadirin wal hadirat pecinta maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini ulun diberikan kepercayaan oleh ayahanda untuk mengisi sedikit membaca tentang hadis-hadis atau kejadian yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj disambung dengan pembacaan sedikit manaqib Abah Guru Sokongkul. Kejadian Isra wal Mi'raj banyak sebagian para ulama banyak yang berpendapat bahwa itu adalah hadiah dari Allah dan hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat pertama disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci Allah zat yang menjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Nabi berjalankah di jalan apa? Ayo bilang di jalan. Setiap perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Apapun perkara itu, sekalipun sulit pada akal kita, tapi yang Allah Ta'ala berkehendak pasti akan terjadi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Isra wal Mi'raj itu bukan beliau berjalan sendiri,
Tapi Rasulullah dijalanakan. Siapakah amun dijalanakan pastikan kawa. Dari mana Rasulullah dijalanakan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Betakon, oh yang belakang. Di mana gerak Masjidil Haram itu di mana ya? Wahai mu'alimah, di mana? Ke sini sampai Alabiyo, terus ke Bilok, terus Bilok ke Alabiyo, sampai ke Makkah, sampai ke Pantai Bawang, bila Bilok ke kiri ke mana ya? Ke Beragai. Tapi ini belok kan, belok kanan. Kan kita nggak tahu di mana negara Masjidil Haram yang namanya Makkah itu di mana negara? Belok kanan, kandangan orang tahu. Orang tahu hati-hati belok bundarannya bila salah belok tak dua kali kita balik jadinya. Iya. Bertaruh sampai ke Banjar. Nah di Banjar tuh belok ambil kiri lagi lah. Nah ambil ambil kiri, ambil kanan nih. Bila ambil kiri, tak pada hari. Nah, ambil kanan supaya ke bandara. Nah, mau di bandara tuh, insya Allah kawannya lagi bertakon di sana. Di mana tuh Makkah? Di mana Makkah? Karena tahu di Makkah nih. Anda menelusuri di mana baginda Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi Rasulullah di Isra di Mi'rajkan dari Makkah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Masjid itu Masjid Al-Aqsa itu namanya ujung. Di masjid yang beradanya di ujung, artinya masjid yang sangat jauh. Orang-orang Bahari sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu sudah ada. Sebagian orang Makkah sudah sampai ke sana, ke sana. Lalu Rasulullah nih di Isra Mi'raj kan sampai ke sana, masya Allah luar biasa. Alladzi barakna hawla. Kata Allah yang kami berikan keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa. Kalau kita telusuri Masjidil Aqsa itu paling bawah itu Yaman. Coba perhatikan nanti peta lah. Bawah itu Yaman, di atas Yaman itu Saudi. Saudi itu ada di hingga sebelah kiri ada Laut Merah. Nyebarang Laut Merah apa ya? Mesir. Nah, di atasnya Mesir, sedikit di situ sedikit, tapi orang berpesawat jauh. Di atasnya Mesir itu hanya Palestina. Jadi dulu kita ketika mudik itu jauh dari Yaman ke Mesir itu kurang lebih 3 jam, melewati Saudi Arabia. Jadi dari Yaman ke Mesir itu kurang lebih 3 jam. Tapi kalau dari Mekah, Jeddah, ke pesawat ke Palestina itu mungkin sekitar 4 jam. 4 jam, jauh benar. Tapi Rasulullah dijalankan menggunakan kendaraan yang bernama Burak. Berarti tahu pada Burak. Burak ini kayak apa sekarang? Burak ini kata Rasulullah SAW tahalus pada himar, taganal pada keledai. Tahalus pada kuda. Nah, itu nyaman kita himar gak ada tahu. Tahalus pada kuda, taganal pada domba. Nah, antara dua nangka itu himar itu. Jadi siapa si Burak itu ya Rasulullah. Halarnya ada di belakang dan ketika inya melangkah satu kali langkahan itu betis yang sebelahnya sudah sampai di sepanjang mata memandang. Laju benar. Jadi Burak itu laju benar luar biasa. Ya zaman sekarang ini ada orang mengolah pesawat meniru gaya Burak. Jadi Burak itu laju dulu orang pesawat meniru gaya Burak. Kalau pesawat kita yang biasa itu lajunya per jamnya kisaran 600 sampai 700 km per jamnya. Makanya ulun hitung mulai sini ini rumah Abuya ke Makkah itu kurang lebih 8.000 km. 8.000 km. Ayo berhitung nah. Ahli hitung, ahli hisab. Mulai sini ke Makkah 8.000 km pesawat kita ini lajunya 600 km per jam. Berapa jam ya? Awas. Kira-kira berapa jam ya? Ya berhitung lah itu. Hah?
Berapa jam? Berapa jam ya? 11 jam nih. Tapi yang mau pakai Garuda tuh ada 650, ada yang sampai 700 kilo. Nah, bila 700 kilo per jamnya itu sampai kisaran 8, mungkin sekitar 9 jaman. 9 jam sampai ke Makkah, sampai lah. Pesawat tempur laju lagi, tergantung pesawatnya. Bila pesawatnya laju, tapi alhamdulillah kita dulu mulai Jakarta sampai ke Yaman 2 jam nggak ada sampai. Ujuran 2 jam nggak ada sampai. Makanya pakai transit lagi jauh lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kendaraan burak yang sangat laju. Jadi orang wayahnya ada melihat dalam kejadian tersebut, awak meniru pesawat sudah terbuat, sudah jadi pesawatnya 20 km, 20.000 km per jamnya. Jadi kalau menggunakan pesawat tadi nih 8.000 km itu kira-kira berapa menit ya sampai yuk? Kurang lebih kita hitung 25 menit mulai sini ke Makkah sampai. Ini masalah bang, aman pakai pesawat ini lah, kita pisah pesawat nih kan. Jadi kita di sini siang, ya ada. Kita jam ini nah, jam ini jam berapa hari bu ya? Jam setengah, jam 10 riwat, separapat. Tulak kita ke Makkah setengah jam, sampai di Makkah orang berdudi 5 jam. Sampai di Makkah belum maghrib lagi, kan kayak apa? Misalnya nih, sembahyang wajib, sembahyang maghrib lah kita di sana lah. Di Makkah ini jam ini jam berapa anda? Ya, belum maghrib lagi, jam 5-an. Dan sampai di sana jam setengah 6. Pak kita sembahyang maghrib nih, mau ulang kah sembahyang maghrib? Kata kah? Nah, al-ibratu bil makan. Jadi kita sampai ke sana sudah orang maghrib, tapi kita kan sudah sembahyang maghrib di sini. Lalu sunnah kita mau ulang sembahyang maghrib di sana, ujar para ulama. Nah, kalau pakai pesawat tadi, lajunya Masya Allah luar biasa, menuruti gaya murah. Jadi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma dalam kejapan mata. Kata para ulama kurang lebih 20 menit. Itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke langit. Linuriyahu min ayatina, kata Allah Ta'ala. Jadi perjalanan semua itu untuk memperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda kebesaran kami. Jadi Rasulullah diperlihatkan beberapa macam peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi satu kita ambil dalam hadis Imam Tabrani, dalam hadis Imam Tirmidzi, meriwayatkan pula Imam Sayuti, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan melihat sebuah pemandangan. Ra'a qauman turdakhu ru'usuhum tudaqu wa tukassar. Rasulullah ketika dimi'rajkan melihat sebuah pemandangan. Apa pemandangannya? Yaitu ada segolongan kaum jamaah, kepala mereka dihancurkan oleh para malaikat. Setelah dihancurkan kembali lagi, kullama adat rudikhat, ketika dikembalikan dihancurkan lagi, dihancurkan lagi. Nah, kemudian Rasulullah kan melihat pemandangan tersebut bingung. Bertakun lawan malaikat Jibril, wahai Jibril, man haula, siapakah mereka itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, haula'il ladzina tatataqalu ru'usuhum 'alas shalah. Itu adalah umatmu wahai Muhammad yang berat mereka untuk mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyang subuh, sembahyang ini berapa? Nah, penting kita koreksi diri kita masing-masing. Subuh sembahyang jam berapa? Nah, sembahyang subuh ulun malimai, sembahyang subuh rajin tuh akan jam datang, akan jam 7. Masuk nih, hancur orang kepala enak di hari kiamat. Jadi Rasulullah nih melihat orang yang dihancurkan kepala mereka, kembalikan lagi, dihancurkan lagi, kembalikan lagi. Ternyata amalan buahnya ada meninggalkan sembahyang, menggawi sembahyang, tapi apa sembahyangnya
lambat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum ala salat sahun, yang mana mereka mengerjakan sembahyang tadi lalai. Arti lalai ujar para ulama, lambat menggawinya, pabaniyat. Tapi kalau kita ambil kisah fikih, ulama fikih, amunnya kita nih ada kesibukan, misalkan Allahu Akbar, Zuhur Arif, kita ada kesibukan, kita awas sembahyang langsung nih. Amunnya kita langsung sembahyang, ya amun kita tak tinggalkan, atau napakah mengawani Habib ke apa? Kadang-kadang kita sembahyang walhasil. Kayak apa supaya kita lawan ayat ini, orang yang melambatkan sembahyang ini dalam hati pakai azam, biar para ulama fikih itu berniat, ya Allah, sembahyang zuhur ulun ini ulun gawi dalam waktunya. Jadi kita sembahyang zuhur jam 2 siang ada berdosa. Sembahyang zuhur jam setengah 3 ada berdosa. Tapi jangan diamankan. Amun subuh selama sembahyang kita dia kada keluar waktunya kada berdosa kita. Tapi hati dulu, kenapa nih? 3 lampu adzan subuh, aku sembahyangkan pada subuh ini di dalam waktunya, dalam lampu sampai jam 7 berdosa tetap. Kenapa jadi berdosa? Karena keluar dari waktunya. Nah, sembahyang penting. Kunci sukses dunia akhirat sembahyang. Ujar guru bakri belum pernah aja sedikit. Kunci anak menjadi orang sugih, jadi orang sugih pada tanah. Anda sugih harta dan sugih hati. Jangan sugih harta aja. Ya ada sugih harta dan sugih hati. Hendaklah kita berataan amanah 3 aja guru bakri. Nyatamu nih guru bakri. Yang pertama bakti lawan kawitan. Yang kedua sembahyang 5 waktu. Nah, kunci sembahyang ini hendak jadi orang sugih, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga ujar sidin menabung 2 juta sehari. Insya Allah setahun jadi orang sugih sidin. Maksudnya tuh bila kita mengamalkan yang 2 macam tuh, insya Allah kawamat 2 juta sehari. Nah itu. Jadi intisari dari kajian Isra wal Mi'raj itu adalah sembahyang. Yang mana sembahyang ini ujar para ulama, ada bukan para ulama, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah sembahyang. Mudah-mudahan kita mengerjakan diistiqamahkan sembahyang berjamaah. Ya Rasulullah, man shalla al-maktubah, man shalla al-maktubah fi jama'atin jaza ala sirat kal barkhil lami'. Barang siapa yang sembahyang berjamaah dilanggar ataupun di rumah masuk pada penting berjamaah, maka niscaya inya di suatu hari kiamat nantinya menyeberang jembatan Siratal Mustaqim itu seperti kilat yang menyambar. Nah, Abah Guru Songpol sampai sini garing tetap bisa sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan. Nah, separuhnya kita separuhnya menagih Abah Guru Songpol. Nah, Abah Guru, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca manakib sedikit. Pertama dulu ketika kita hendak baca manakib ingin rohaniyah sedikit, istihbar, mengambil faidah, minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat. Jika dibagi orang-orang soleh, rahmatnya Allah Ta'ala akan turun. Jika dibacakan manakib orang soleh tersebut hadir di tempat tersebut. Ulun nih bagi sah beberapa minggu yang lalu ada orang kesurupan. Nih, ini kisah kenyataan. Ada orang kesurupan di hadapan ulun. Ujar ulun, apa kabar? Baik. Siapa ikam Sanuk namanya, yang Marasuki nih, ini yang Marasuki nih. Bisa hadir hanya sini nih, hati-hatilah di belakang tuh bila ada tidak gara-gara keju manjuhut tuh sudah berarti orang baik biar orang baik. Ulun jar orang baik ya kah, jar orang baik kah. Belum bacakan surah Fatihah, bacanya juga. Baca surah Fatihah. Baca surah Baqarah, bacanya juga surah Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Masya Allah, hafal surah Baqarah ikam. Inggih jar malim jadi. Inggih jar nah inggih ulun jar abah malah jadi jarnya.
Masya Allah, rupanya alam sebelah tuh bah-bahan juga. Ada juga orang belajar Quran alam sebelah tuh, Masya Allah kayak kita juga. Jadi jar kita nih, ayo pang lah keluar lagi. Ada jarnya. Aku ada di sini pakawan gitu. Kasihan jar kita yang dirasuki nih, kasihan orangnya. Duduk di tengah jalan. Nah, kasihan. Lalu ujar kita, tahu lah abah guru songkol lah. Tahu ya ujarnya. Tahu abah guru songkol tahu. Di mana pernah melihat dan bertemu. Ujar yang kerasukan tadi. Imbah itu pulang. Amun di kiau hadirlah sidina di kiau ya syekhana ya zaini di kiau hadir ujar insyaallah ujar kita kiawakan jurung kiau biang ya lu kiawai ya syekhana ya zaini ya syekhana ya zaini ya syekhana zaini abah guru songkol aku rehingnya hadir abah guru songkol mandi sepuluh orang. Inya melihat kita ada mau melihat sidin hadir pokolehing nih yang kerasa tadi pokolehing ya kah hadir jurung betul pada lawas masih ada lah hilang deh sidin auran ya kah jurung auran kita giau pulang jurung kalau bina hadir jangan digiau ya sidin auran ya jangan lagi digiau kasihan sidin ya auran jurung masya Allah luar biasa. Jadi jurun kami hendak mengadakan haul abah guru songkol di mana di Darul Ulum imbahnya di haul geding kalau ujarnya. Nah, tahu juga nya buhanmu hadir kah juga? Ingin kami hadir juga. Buhannya hadir. Ujar ulun ketika dibacakan haul guru songkol, sidin pang hadir nyata aja sidin hadir. Pasti hadir. Di mana ujar hadirnya? Di tempat itu. Ya kita di sini mungkin di tengah, di hijab pasti hadir. Sidin yang dihauli mau pasti tidak hadir. Ujar yang dirasa kita di, masya Allah. Ujar orang kena hadirlah di Darul Ulum. Inggih insya Allah kami hadir raminya ya. Orangnya rupanya yang merasuk ini bukan jin baik. Jin baik itu buahnya pun umpat juga mengadakan haulan abah guru songkol. Luar biasa kita bangga menjadi orang Banjar bisi paguruan kayak sidin. Ulun nih imbah kejadian beberapa hari ulun kisahkan di rumah ulun. Ternyata ada buah binyan di kampung ulun tuh. Ini kita mengisahkan keramat abah guru songkol yang jelas-jelas pada kami hadir haulan abah guru songkol yang terhadap di tahun berapa ya? 2019 ya lah. Nah 2019 tujar kami hadir haulan abah guru songkol. Ternyata ketika di Songkol itu kan jalan Martapura macet, kadang awak jalan raya, lalu buahnya jalan menguliling, jalan Getah Parah. Dede berumah di sana. Jalan dasar bujur ke dede berumah. Ternyata ya nih jamaah yang hadir di tempat ulun tuh kan di rumah ulun majelis buah kita binyan. Kami jadi aku langsung jadi yang merasakan ternyata di tengah-tengah hutan ada rumah saling ganalan rumahnya. Kami jadi menyangka rumah ini rumah bos batu bara, tapi dipikirkan jar pak orang mulai rumah ganalan kayak di tengah-tengah hutan. Ijar barangkali jadi higa juga nih barangkali jadi sini apa namanya getah atau ada kelapa sawit. Jadi mulai rumah nyaman parah lawan kelapa sawit. Hutan di tengah-tengah hutan ada rumah saling ganalan. Ini kenyataan bujur nih orang pada ulun yang mengalami. Ibah ulun berkisah tadi kan kisah orang sebelah itu menghadiri juga haul abah guru songkol. Jadi kami jar masuk ke dalam rumahnya genal benar. Bahalaman, bagasinya ada, kamar mandinya pakai caramen, bagus benar rumahnya. Kami datangan masukkan ke rumah itu disuruh orang nampak apam panas. Benar deh, apam panas jam segitu. Jam berapa? Jam 2 malam. Singgah di situ suruh orang apam malam. Tapi subhanallah barataan jamaah ini kadada yang sampat betakunnya rumahnya pun siapa. Jadi dia betakunnya pulihkan imbah situ oh jurang masya Allah dilayani bagus benar melayani terima kasihlah imbah itu pulihkan sampai ke amuntai sini di amuntai bagi sah kami tadi malam tadi jalan hutan situ ada tamu rumah kalau rumahnya bagus benar ujar orang yang tahu
di hutan situ kan ada rumah yang halusnya ada deh, apalagi yang genap deh rumah di sana kadanya kami aku sauranya sidin aku masuk ke dalam rumah aku makan bertamu lawan aku rumah berpandir lawan aku rumah ujar yang tahu tadi ada rumah di sana itu serbujur ada. Nah ujar ulun nih menjawab pandiran sedikit rupanya rumah itu rumah orang Subada minta izinnya lawan Allah Ta'ala agar dinampakkan ke alam nyata biasa menjamu orang yang hadir di haulan Abah Guru Sokopol luar biasa. Jadi yang ujar kesurupan tadi kami pun hadir ujar ulun kamu hadir bermakanan ada makanan juga ajar rupanya Masya Allah luar biasa sebelah sana pun hadir ini kayak kita ini makanya tuh belakang ija itu nabi kosong aja tapi gara-gara jangan belum ampian kita jadi ketika dibacakan manakib orang-orang wadi ketika dibacakan manakib Guru Sokopol itu beliau hadir. Abah Guru Sokopol lahir pada malam Nabaya ada yang tahu lah malam Rabu bujur malam Rabu tahun berapa malam tanggal berapa tanggal 20 berapa ya kita pertanyaan ada di bawah dia lagi tadi ada bawah dia tanggal berapa 27 Muharram tahun berapa tahun 1361 Hijriah dan lahir 1361 Hijriah bertepatan pada wafatnya kawitan Habib Salim Asy-Syadzili. Habib Salim Asy-Syadzili kawitan sidin itu wafat pada tahun 1361 Hijriah. Pas wafatnya kawitan Habib Salim Asy-Syadzili lahirnya Abah Guru Sokopol. Dan Habib Salim Asy-Syadzili ketika itu berumur 4 tahun. Jadi Habib Salim lebih tua pada Guru Sokopol, orang Nabi 4 tahun. Ada sesuatu yang aneh. Keilmuan Abah Guru Sokopol. Tahun berapa Bu ya? Habib Salim datang ke Sokopol. Kira-kira aja tahun berapa? Berapa? 2013 kali. Enggak ada Habib Guru Sokopol 2013. 2006 loh meninggalnya. Iya. Nah, jadi punya 2 kali datang lah. Jadi, nah ulun ingatlah melihat videonya, kamu lihat di YouTube ada kedatangan Guru Habib Salim Asy-Syadzili ke Guru Sokopol. Anu ke Sokopol nih, mailangi Abah Guru Sokopol. Ketika masuk ke rumah Abah Guru Sokopol, ternyata Abah Guru Sokopol mau nyoge Habib Salim bentar. Nah, jadi dia ujar ulun apa nih? Ulun nih betapa bingung. Kenapa jadi bingung? Loh, kenapa orang datang dari Hadramaut sampai ke rumah saudara diuduki bentar? Ulun bukannya maetirat, tapi jarun nih pasti ada tersirat dari mau nyuki bantal ke tamu. Bingung kan deh? Seharusnya kan tamu nih nyuki banyu kan apa? Ini kata bantal nyuki sedih. Ulun bingung. Ada gambarnya. Oke. Gambar Habib Salim Asy-Syadzili. Mana Bu ya? Itu kan. Nah, itu Habib Salim Asy-Syadzili. Ya gitu nah, tuh nah Habib Salim nah, tuh gambarnya. Gambar Habib Salim Asy-Syadzili. Nah. Habib Hasan enggak? Kakaknya Habib Salim deh. Mahiriban. Mana Habib Salim Asy-Syadzili? Mana? Itu kan tuh nah, tuh. Ayo nah. Tuh, gambar Habib Salim Asy-Syadzili. Jadi sedih datang ke Sokopol nih. Kiranya santai ya. Santai aja kita teman-teman begini. Kisah-kisah wali ini kita habisnya. Kadang ngopi jam 12, jam 1, kisah-kisah wali ini rame. Masya Allah. Jadi Habib Salim datang ke Sokopol, dijuki Abah Guru Sokopol bantal. Ulun bingung ketika mana ulun nih. Ternyata Allah Ta'ala hendak supaya ulun tahu apa garang alasan tersebut. Masuk suatu hari suatu malam ulun ke Maktabah Darul Mustafa.
buka kita buka-buka, ternyata yusannu i'ta'ul wisada ila duyuf. Dalam kitab itu sunnah kita mengunjuki bental ke tamu. Jadi bila tamu itu datang, kita sunnah mengunjuki bental gesan apa? Gesan tamu bersandar. Itu sunnah hukumnya. Karena apa? Karena tamu ini apa aja. Lalu sunnah kan luar biasa ilmunya Abah Guru Sokopul. Jadi Sidin lahir pada tahun 1361 Hijriah, tepat ketika wafatnya abahnya Habib Salim Asy-Syadzili. Kita langsung aja kita rincau. Ketika beliau berumur 5 tahun, Abah Guru Sokopul ketika umur 5 tahun sudah lancar membaca Al-Quran. Nah kita kayak Pak, alhamdulillah kamu kita ini ada guru kita melajari bukan kita Al-Quran. Bujur-bujur kawan Sidin, Masya Allah luar biasa. Jadi Abah Guru Sokopul ketika berumur 5 tahun sudah lancar baca Al-Quran, fasih baca Al-Quran. Umur 5 tahun. Ketika berumur 7 tahun hafal Al-Quran sebijian. Menurut cerita Sidin menghafal Quran itu cuma kurang lebih 4 bulan aja. Menghafal Quran itu 4 bulan aja. Wah nih bang, Imam Syafi'i tahu ya Pak, sama lawan Imam Syafi'i. Bangga kita jadi orang Banjar. Bisa Imam Syafi'i di Banjar, di Kalimantan ini. Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Kita pun Abah Guru Sokopul di zaman sekarang ini, abad yang ke-20 ini, hafal Quran ketika beliau berumur 7 tahun. Arosakan ketika berumur 9 tahun hafal kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Jalalain itu kurang lebih yang Quran juga ngajanya. Ada hafal sekian. Makanya biar coba dengarkan tafsirnya ketika Abah Guru Sokopul menerangkan ayat Nur. Allah nurus samawati wal ardh. Kalau orang tafsirnya Nur itu kata beliau maknanya ini. Hafal sudah tafsir Jalalain. Luar biasa. Itu ketika berumur 9 tahun. Ketika berumur 10 tahun sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kasyaf hissi. Apa kasyaf hissi itu? Kasyaf hissi itu kasyaf mengetahui sesuatu yang dibalik dinding. Sidin tahu lawan isi hati orang lain. Menurut cerita, ketika Sidin sekolah di Darussalam, ulangan nih, isuk ulangan jahit. Oh ya, isuk ulangan aja deh. Jadi malam ini dikuring dan mimpi. Nama mimpinya? Mimpi melihat soal ulangan tadi. Jadi isuk ulangan apa deh? Santai aja lagi menggawi. Nah, luar biasa. Karena Sidin itu ketika umur 10 tahun. Ketika melewati dari 10 tahun, lalu nih membaca tempat lagi lah setengah jam dah arah sana. Abah Guru Sokopul membaca kitab tertulis dalam kitab itu Syekh Murabbi. Lalu Sidin hendak mencari Syekh Murabbi. Makanya kan kita tadi dalam qasidah tadi apanya? Ya Syekhana ya Zaini anta Rabbi ruhi, engkau adalah pimpinan roh kami. Jadi Guru Sokopul itu dulu beliau ketika berumur lewat pada 10 tahun hendak mencari Syekh Murabbi. Syekh Murabbi ini ngalih dicari benar. Ketika kita dapat Syekh Murabbi ini orang yang membimbing hati kita. Kalau hati kita tak salah, perbuatan kita tak salah, jongkong Syekh Murabbi di hadapan. Itu Syekh Murabbi. Jadi Guru Sokopul ketika beliau berumur 10 tahun lewat sedikit hendak mencari Syekh Murabbi. Batakun lawan paman Sidin Guru Saman Mulia. Wahai Guru Saman, ulun nak mencari Syekh Murabbi. Kayak apa? Ujar Guru Saman, aku bukan ahlinya. Kalau begitu ayo kita tulak ke Bangil. Tulakkan ke Bangil. Kita batakun lawan Guru Bangil. Sampai ke Bangil, batakon, wahai Guru Bangil, ulun nak mencari Syekh Murabbi. Ujar Guru Bangil, aku kada kawa. Yang kawa, coba kita datangan dulu ke Kiai Hamid Pasuruan. Lalu Abah Guru Sokopul, Guru Bangil bertiga, Guru Saman dan Guru Bangil lah bertiga tulakan ke Kiai Hamid Pasuruan di Pasuruan sana. Ketika berziarah ke wadah Kiai Hamid ini berdiam, ya Sidin santai, kada pandir napa-napa, tontong ziarah bulikan.
Lalu ujar guru Bangil, wahai Zaini, akulah syekh murabbimu. Nah, situlah Sidin dibimbing oleh guru Bangil. Berapa hari dibimbing guru Bangil? Selama 20 hari. Berdiam di Bangil, dipimpin oleh guru Bangil. Setelah itu beliau balik ke Sakopul, tetap di dalam pengawasan guru Bangil. Di sanalah Abah guru Sakopul disuruh puasa 40 hari. Puasa 40 hari, makan, berbuka dan bersahur cuma dalam sabiji pisang dan minum secangkir. Itu selama 40 hari beliau itu. Bukan hanya itu saja, guru Bangil menyuruh kepada guru Sakopul agar siahah atau bakal luat ke hutan-hutan. Jadi guru Sakopul ketika itu situlakan ke hutan ini supaya kada diketahuan orang bahwa Sidin itu bakal atau beribadah. Sidin memakai baju layaknya seorang pemburu. Jadi guru Sakopul ke hutan memakai baju pemburu, pakai senjata juga senjatanya. Padahal pada wahidnya orang menyangka Sidin ke hutan berburu, tapi pada hakikatnya beliau adalah melakukan perintah guru Bangil. Setelah 40 hari sudah sempurna, sudah kepemimpinan atau ke lalu guru Bangil ini Sidin menyerahkan guru Sakopul ke Syed Amin Qutbi yang berada di Mekah. Lalu ketika Abah guru Sakopul berhaji mengaji minta bimbingan dari Syekh Amin Qutbi. Setelah itu dalam Manaqibul baca Syekh Amin Qutbi menyerahkan Abah guru Sakopul ini ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjari. Setelah itu hanyar Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjari atau Datuk Kalapayan menyerahkan langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sangat beruntung mendapat seorang guru seperti guru Sakopul ini. Mudah-mudahan kita kawa mengambil intisari dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Pertama, kita jaga sembahyang kita. Yang kedua, jangan lambat sembahyang. Ketiga, usahakan sembahyang dalam keadaan berjamaah di rumah ataupun di langgar, yang penting berjamaah. Kemudian keempat, mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah dengan berkah guru Sakopul dan mendapat syafaat dari beliau, dan dikumpulkan dunia akhirat bersama beliau juga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat permohonan kita gini, dosa-dosa kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak kita, badan kita disehatkan, dipanjangkan umur. Dan mudah-mudahan pula kita dikumpulkan di dunia berkumpul, di akhirat pun berkumpul bersama guru Sakopul juga bersama baginda Rasulullah Sayyidul Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka inilah yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.